Bab 117. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Sea duduk di tepi ranjang seraya menggendong baby Zidane. Wanita itu hanya diam dengan kepala tertunduk. Sedangkan Zain, ia menatap istrinya dengan tatapan lekat. Suasana kamar pun hening, tidak ada dari keduanya yang membuka suara. Sampai, Zain menghela nafas pelan untuk memulai pembicaraan. Selama beberapa hari ini kamu mengurus si kembar, apa aja kesulitan yang kamu rasakan? Tanya Zain dengan lembut. Sea masih tetap diam, seolah wanita itu mengkhawatirkan sesuatu. Karena sedari tadi Sea menatap baby Zidane, Zain pun meraih anaknya itu dari tangan sang istri dan menidurkannya di sebelahnya. Bilang aja, gak apa-apa. Kita bicara dari hati ke hati, kesulitan kamu apa aja setelah melahirkan ini Ham. Biarpun aku juga ikut bantu kamu ngurus mereka, tapi yang seharian jaga mereka itu kamu. Jadi, aku tanya apa aja kesulitan kamu dalam menjaga mereka? Tanya Zain kembali. Sea mengangkat pandangannya, matanya terlihat berkaca-kaca. Belum pernah Zain melihat istrinya memasang raut wajah seperti sekarang ini. Pria itu langsung menarik tangan istrinya dan memeluknya dengan erat. Zain bisa merasakan tubuh Sea yang bergetar, bahunya pun terasa basah karena air mata wanita itu. Aku capek Hicks. Mereka menangis terus, tengah malam selalu terbangun. Aku ingin tidur dengan tenang. Aku capek Hicks. Zain mengusap punggung Sea, ia mendengarkan sampai habis keluhan istrinya itu. Satu nangis, semuanya nangis Hicks. Aku tinggal sebentar mereka nangis Hicks. Aku capek Hicks. Sebelumnya gak pernah begini Hicks. Saat Asriel dan Kay bayi tidak semerepotkan ini Hicks. Zain mendorong bahu istrinya dengan lembut, ia menatap lekat wajah wanita yang dicintainya yang basah karena air mata. Dengan lembut, Zain mengusap pipi Sea untuk menghapus air mata istri cantiknya itu. Jadi maksudmu, mereka merepotkan? Tanya Zain dengan tatapan lekat. Bukan Hicks. Bukan begitu Hicks. Pertama kalinya aku ngurus kembar 3, ternyata sangat melelahkan Hicks. Lebih lelah dibanding lembur 3 hari berturut-turut Hicks. Zain tersenyum, pria itu kembali menghapus air mata Sea yang membasahi pipinya. Kamu capek, kamu butuh istirahat. Kamu bosan, kamu juga butuh waktu untuk sendiri. Aku mengerti itu, jadi kita terima saran dari mamamu dan mamaku ya. Kita pakai jasa babysitter, biar kita juga ada waktu berdua. Asriel dan Kay juga gak tersisihkan karena ada adik baru. Terang Zain. Tapi, nanti kamu kencantol sama babysitternya gimana Hicks? Bibir Sea mencebik lucu, Zain yang melihat wajah istrinya saat ini menahan tawanya. Loh, masih raguin kesetiaanku? Aku rela nunggu masa jandamu loh, masih raguin kesetiaanku. Ujar Zain yang mana membuat Sea tersenyum dan memukul pelan bahu pria itu. Jangan bercanda, seru Sea sambil sesenggukan. Zain meraih Sea kembali dalam pelukannya. Ia meletakkan dagunya di atas kepala istrinya itu. Zain tentu tahu kesulitan istrinya, dia juga tidak bisa setiap jam bersama dengan Sea mengurus bayi mereka. Untungnya juga, saat ini Zain sedikit demi sedikit mulai menguasai pekerjaan di kantor Sea. Kita cari yang berumur ya, biar kamunya juga tenang. Nanti aku minta saran dari Mama Vanya. Siapa tahu dia kenal dengan babysitter senior yang berpengalaman. Jangan sewa 1,
Kita pakai 3 sekaligus. Jadi, kamu juga bisa ada waktu ke salon, belanja, healing. Usul Zain. Untungnya saya langsung menganggukkan kepalanya. Kalau sesekali aku ke kantor gak apa-apa. Aku juga perlu lihat perkembangan kantor setelah lama cuti. Tanya saya seraya menarik kepalanya dari pelukan Zain. Tentu saja, kamu bisa menilai kinerja suami berondongmu ini. Sahut Zain seraya menaik turunkan alisnya. Saya tersenyum salah tingkah. Lalu ia beralih menatap baby Zidane yang entah kapan sudah terbangun. Namun, anehnya, bayi itu justru tak menangis. Ia menatap kedua orang tuanya dengan senyuman di bibirnya. Zidane tuh kapian kamu banget. Gumam saya dengan pandangannya yang tak lepas dari Zidane. Aku gak ngerti mirip apa enggak, semua wajah bayi perasaan sama gak ada bedanya. Gumam Zain yang mana membuat saya mendelik kesal. Sesaat, keduanya bermain bersama Zidane. Kedua tangan mungil baby Zidane meraih jari telunjuk Sea dan Zain. La menggenggamnya dengan kuat, sesekali bayi itu menguap menahan ngantuk. Nanti aku akan kabari mama, kalau bisa babysitternya datang besok. Lusa, aku harus ke rumah sakit di mana Ricky dan Jenna akan melangsungkan operasi. Boleh aku tinggal? Hanya 2 hari, setelah itu aku akan langsung kembali. Sea menganggukkan kepalanya, tidak mungkin juga dia melarang Zain menemui keluarganya. Apalagi, Jenna akan melakukan operasi. Tapi kuliahmu bagaimana? Tanya saya dengan tatapan khawatir. Aku sudah mengajukan cuti 2 hari pada dosenku, syukurlah beliau mengizinkan. Terang Zain yang dibalas anggukan oleh Sea. Apa bekas operasinya masih sakit? Tanya Zain seraya mengelus perut istrinya. Masih sakit sedikit, gak apa-apa nanti juga sembuh. Jawab Sea. Setelah itu, keduanya sama-sama terdiam menatap baby Zidane yang perlahan terlelap kembali. Tak lama, Sea mengangkat pandangannya, ia menatap Zain dengan tatapan lekat. Maaf, kamu harus menahannya lebih lama. Ringis Sea. Awalnya Zain tak paham, pria itu justru menautkan alisnya dengan tatapan heran. Tahan apa? Heran Zain. Itu, jatah kamu selama beberapa bulan ke depan. Terang Sea dengan tatapan meringis. Memangnya berapa bulan? Aku dengar, kalau wanita habis melahirkan akan mengalami fase datang bulan yang lebih lama. Tanya Zain dengan tatapan polosnya. 4 bulan. Jawab Sea dengan jahil, yang mana membuat Zain langsung membolakan matanya. 4 bulan. Pagi ini Sea dan Zain dibuat sakit kepala oleh Kay yang tidak mau berangkat sekolah. Bocah menggemaskan itu tak mau ke sekolah jika sang momi tidak memberikannya susu. Kay melihat ketiga adiknya mendapatkan susu, tapi tidak dengan dirinya. Bukannya Sea tidak mau memberikan, hanya saja putranya itu baru saja sarapan. Kayak tadi momi sudah kasih pilihan, mau sarapan susu sama roti atau bubur ayam. Kay bilang bubur ayam, kan momi sudah berikan yang Kay mau. Bujuk Sea dengan tegas. Kay merengut kesal, anak itu masih tetap diam duduk di ranjangnya tak berniat akan bangun. Zain yang melihat hanya bisa menghela nafas pelan. Pak Fajar! Teriak Zain. Tak lama, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai supir datang mendekati Zain. Iya tuan. Sahut supir itu. Kambing putra saya di mana? Tanya Zain seraya melirik pria parubaya itu. Mendengar kambingnya disebut, Kay segera menoleh dengan alisnya yang menukik tajam. Ada di depan tuan, lagi dikasih makan. Jawab Pak Fajar.
Kamu bawa kambing itu ke restoran gulai, kamu minta mereka buat potong tuh kambing dijadiin gulai. Nanti upahnya. Iya. Kai cekolah. Zain dan Sea langsung beralih menatap Kai. Dengan kesal, anak itu turun dari rajang dan memakai tasnya dengan bibir mengerucut sebal. Nafasnya terdengar memburu, ia berjalan menuju pintu. Setibanya di sisi Zain, Kai sempat menghentikan langkahnya. Dedi jelek. Kai mau ganti Dedi Balu pokoknya. Omel Kai sebelum melanjutkan langkahnya, meninggalkan Sea dan Zain yang hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Maaf. Ujar Sea menghampiri suaminya itu. Gak apa-apa, Kai lagi di fase gak mau dilarang. Jadi, gak apa-apa. Bisik Zain meraih pinggang istrinya. Jadi gak tuan bawa kambingnya? Tanya supir itu yang mana membuat Zain dan Sea terkekeh. Enggak pak, kalau digulai dapat apanya? Kecil gitu? Mahal lagi harga tuh kambing walau kecil. Balas Zain dengan senyum mengembang. Sementara Kai, anak itu berjalan cepat menghampiri mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Sempat-sempatnya ia menghentikan langkahnya di sisi mobil dan menendang ban mobil dengan keras. Minum cucu ajanda boleh. Dacal. Dedi jelek. Bab 118. Sea sedang membantu Zain mengemas pakaian ke dalam koper. Siang ini Zain akan pulang ke kediaman Salvatore untuk menemani keluarganya menunggu operasi Jenna dilakukan. Sebenarnya Sea agak berat hati, ia merasa galau Zain pergi keluar kota meninggalkan dirinya. Apalagi, sebelumnya, Sea tak pernah ditinggal jauh oleh pria itu. Nanti sampai sana kabarin ya. Pinta Sea seraya menutup koper suaminya. Nanti aku kabarin. Sahut Zain yang sibuk memakai jaketnya. Jadwal operasinya kapan? Tanya Sea. Besok pagi, nanti malam aku telpon. Jawab Zain. Saat Zain berbalik, ia mendapati raut wajah istrinya yang terlihat murung. Melihat itu, Zain tersenyum tipis. Ia menghampiri Sea dan menangkup pipi wanita cantik itu dengan lembut. Kenapa Tanya Zain. Enggak apa-apa. Cuman sedikit sedih aja, pertama kalinya kita pisah jauh setelah menikah. Walau cuman keluar kota, tapi rasanya sedih aja. Lirih Sea. Zain menarik lembut istrinya ke dalam pelukannya, pria itu melabuhkan K3 cup 4N hangat di kening Sea. Zain mengerti perasaan istrinya. Sebenarnya dia juga tidak rela berpisah dengan istrinya walau hanya 2 malam saja. Kan cuman 2 hari, nanti kan aku pulang lagi. Bujuk Zain. Sea mengangguk, ia menarik dirinya dari pelukan Zain. Kepalanya pun mendongak menatap suaminya yang terlihat semakin tampan. Iya gak apa-apa, hati-hati ya di sana. Jangan lupa makan. Jangan berantem sama papa. Nurut kata Mama Vanya, jangan ngeyel. Zain mengangguk cepat, ia kembali memeluk istrinya itu seolah enggan berpisah. Berkali-kali Zain M3 nanogram 3 cup lembut pipi Sea dan juga bibir cantik istrinya itu dengan gemas. Tok, Sia. Ini ada orang datang, katanya kiriman dari mertuamu. Teriak Daisy dari luar kamar. Sea dan Zain saling tatap, keduanya heran. Namun, Zain cepat tersadar. Semalam aku telponan sama Mama, kayaknya itu babysitter yang Mama bilang. Ayo kita temui mereka. Ajak Zain seraya menggandeng tangan sang istri. Daisy membawa Sea dan Zain menemui orang yang dimaksud. Terlihat, 3 orang wanita tengah duduk di ruang tamu.
Sea langsung menyapa ketiganya dengan tersenyum ramah. Selamat siang Nyonya, kami babysitter yang dikirim oleh Nyonya Fanya. Kenalkan, nama saya Ajeng, ini Sus Nela dan ini Sus Tuti. Kami asalnya dari kampung yang sama, dan bekerja di Yai Empat San yang sama. Kebetulan dulunya saya yang merawat Nona Jena dari bayi. Terang wanita yang terlihat seperti seumuran dengan Daisy. Oh iya, saya menantu Mama Fanya. Kalau boleh tahu, umur kalian berapa? Tanya Sea yang sudah duduk di hadapan ketiganya. Saya 48, Sus Nela 49, kalau Sus Tuti ini masih 40. Terang Suster Ajeng. Sea mengangguk. Tentunya ketiga babysitter itu Fanya ambil dari Yai Empat San terbaik. Tak mungkin mertuanya mencari babysitter secara asal-asalan untuk cucunya. Melihat ketiganya, Sea merasa cocok. Ibu mertuanya memang bisa ia andalkan dalam urusan seperti ini. Gimana sayang? Cocok? Tanya Zain seraya mengelus tangan istrinya. Sea mengangguk kecil seraya tersenyum, melihat itu Zain merasa lega. Tatapan Zain pun beralih menatap ketiga babysitter yang tengah merasa gugup. Tugas kalian di sini, hanya mengasuh ketiga anak saya yang belum genap 1 bulan. Saya ingin memperkerjakan orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Banyaknya kasus kekerasan pengasuh pada anak asuhnya membuat saya waspada. Jika sampai satu di antara kalian ada yang menyakiti anak-anak saya gak akan lepaskan kalian. Mengerti? Sea termenung sejenak, ia menatap Zain yang beraut wajah tegas. Mengerti Tuan, kami akan mengasuh anak-anak Tuan dan Nyonya dengan sepenuh hati. Ujar Suster Ajeng. Zain mengangguk, gaji kalian. Nyonya Fanya yang menggaji kami Tuan. Sela Suster Ajeng yang mana membuat Zain terkejut. Masing-masing kami digaji 20 juta sebulan Tuan. Perkataan Suster Ajeng membuat Zain terkejut. Begitu juga dengan Sea dan Daisy, keduanya bahkan saling pandang dengan mata membulat sempurna. Ya sudah, kalian boleh kerja hari ini. Kebetulan, ketiga bayi saya sedang tidur. Kalian bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat. Ujar Zain mengakhiri pembicaraan. Baik Tuan. Ayo, saya tunjukkan kamar kalian. Daisy membawa ketiganya ke kamar tamu yang memang tersedia 3 ranjang ukuran single. Setelah berkemas, Zain membawa kopernya masuk ke dalam mobil. Karena perjalanan yang jauh, Tuan Roderick mengirim supir untuk menjemput cucunya itu. Pria baya itu khawatir jika Zain menyetir sendiri, dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya sudah, aku berangkat ya. Pamit Zain. Sea mengangguk, ia memeluk suaminya dengan erat sebelum pria itu berangkat. Zain melabuhkan K3 cup 4N hangat di kening istrinya, ia lalu mengusap punggung istrinya itu dengan lembut. Aku berangkat dulu, baik-baik ya. Ujar Zain sebelum melepas pelukan mereka. Setelah Zain masuk ke dalam mobil, Sea melambaikan tangannya. Ia menatap kepergian mobil yang membawa suaminya dengan tersenyum tipis. Setelah mobil itu menghilang di balik gerbang, Sea pun melunturkan senyumnya. Ia menghela nafas kasar, malam ini ia harus tidur sendiri di kamarnya. Sore hari, Kai merasa aneh. Ia tak mendapati sang Dedi dimanapun. Sepertinya anak itu lupa kejadian tadi pagi, di mana dirinya merajuk pada dadinya itu. Lama mencari, Kai tak menemukannya. Setibanya ia di kamar, Kai baru ingat tentang kejadian tadi pagi. Kai, sedang apa? Tanya Sea ketika mendapati putranya yang terlihat panik.
Dedi mana Momi? Seru Kai dengan raut wajah yang cemas. Dedi. Oh tadi Dedi. Sea tiba-tiba teringat akan perkataan putranya itu. Ia pun tersenyum dan berniat akan menjaili putranya. Tadi Kai suruh Momi ganti Dedi baru, jadi Dedi Momi usir deh. Kan Dedi baru Kai lagi dipesan lagi. Ujar Sea yang mana membuat Kai mencebikkan bibirnya ke bawah. Tadi Kai ndak ada culuh Momi ganti Dedi balu Hicks. Ujar Kai dengan suara yang bergetar. Loh, tadi pagi katanya dadinya jelek. Jadi, Momi ganti Dedi baru. Kai gak suka sama Dedi kan? Momi ganti Dedi baru. Kai bertambah galau, anak itu berbalik dan menaiki ranjang kecilnya. Ia lalu meraih bantal dan menyembunyikan wajahnya di sana. Melihat itu, Sea tertawa kecil. Kai mengangkat kepalanya, ia lalu memandang Sea yang masih berdiri menatapnya. Kai ndak mau Dedi balu Hicks. Culuh Dedi balik Momi Hicks. Dadinya culuh balik Hicks. Kai ndak mau Dedi balu. Ujar Kai dengan air mata yang membasahi pipinya. Ya gimana ya, Dedinya udah terlanjur Momi balikin ke pabriknya. Kan Kai yang minta sendiri mau ganti Dedi baru. Jadi, Momi balikin aja deh. Sahut Sea dengan santai yang mana membuat Kai menangis keras. Hua. Dadi. Kai mau Dedi berondongna Momi Hicks. Hua. Ngerti berondong juga dia. Batin Sea dengan tatapan membulat sempurna.